Bu, sudah siap. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emil. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Linda. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Bu Bagaimana Linda. kabarnya? Bagaimana kabarnya, Pak Emil? Alhamdulillah, Bu. Baik sekali, semangat, Bu. Nah, Alhamdulillah, semangat. Oke. Pada kesempatan kali ini saya kepingin ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh minta waktunya, Pak Emil? Boleh, Bu, boleh. Oke. Oke, baiklah. Kita ngobrol dan diskusi apa enaknya, nggih, Pak Emil? Kalau misalnya, ini boleh, Bu, ya. Ini sedikit yang ingin saya ceritakan tentang budaya sekolah di sekolah saya, Bu. Jadi, di sekolah saya itu banyak kan, Bu, tenaga muda fresh graduate yang masuk di rekrutmen tahun ajaran ini, di mana di sini saya inginnya itu dari fresh graduate ini ingin bisa untuk mengembangkan potensinya gitu. Jadi kayak mereka itu sudah punya apa ya, bisa atau mungkin punya keinginan untuk mengembangkan growth mindset-nya, Bu, sehingga mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa seperti itu, Bu Linda. Baik, Pak Emil memiliki pandangan ke depan yang luar biasa ya, untuk maju dan berkembang lebih baik lagi. Tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga memikirkan komunitas praktisi yang ada di sekolahnya Pak Emil, demi kepentingan murid. Kalau begitu, bagaimana rencananya Pak Emil untuk mengembangkan growth mindset pada rekan guru, sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai guru yang berpihak pada murid, Pak Emil? Baik, Bu Linda. Pada awalnya di sini saya masih memposisikan diri sebagai peran saya sebagai guru penggerak, Bu. Jadi di sini saya masih belum bisa rananya ke guru-guru langsung gitu. Jadi saya hanya berusaha untuk mengimbaskan di komunitas praktisi, Bu. Jadi pada komunitas praktisi di ruang guru lah seperti itu. Biasanya itu saya sedikit mengimbaskan tentang wawasan kurikulum merdeka, wawasan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya, sehingga akan muncul dari diri mereka itu, Bu, untuk wah berarti saya harus mengembangkan growth mindset saya harus berusaha untuk gimana caranya bisa membuat suatu pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu sendiri, Bu. Seperti itu Ya. langkah-langkah awal saya, Bu. Ya, luar biasa dari langkah awal ini sudah tergambar bagaimana yang akan dilakukan Pak Emil ini. Ya. Selanjutnya, menurut Pak Emil, dengan harapan-harapan dan langkah-langkah yang mau diambil, apakah potensi yang dimiliki sekolah Bapak mendukung terkait pendidik maupun sarana prasarana pada rencana Bapak ini? Baik, Bu. Jadi untuk potensi itu sendiri, kalau untuk dari sumber daya SDM-nya, Bu, saya rasa sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bisa support atau sangat-sangat bisa, Bu, untuk bisa dikatakan untuk bisa maju atau mungkin bisa mengembangkan growth mindset tadi yang saya maksud. Namun di sini lebih pada wawasan, Bu. Jadi harus ada seorang leader atau seorang pemimpin pendidikan yang mampu untuk mengarahkan mereka ini ke arah yang diharapkan, Bu. Jadi tidak hanya mereka mengembangkan bakatnya sendiri sesuai dengan otodidak atau mungkin hanya searching di internet atau seperti apa. Namun di sini peran pendidik ini atau peran pemimpin pendidikan ini mampu untuk mengarahkan ke sana. Namun di sini kalau bisa dibilang potensi ini juga ada sarana prasarana yang mungkin bisa dibilang masih belum bisa maksimal, Bu. Khususnya itu pada media pembelajaran khususnya LCD proyektor. Jadi untuk membuat sebuah pembelajaran yang berpihak pada siswa kan memang kita mengikuti gaya belajar siswa, Bu. Jadi baik itu gaya belajarnya itu kita lihat dari mereka sukanya apa, baik itu auditory atau audiovisual atau mungkin kinestetis atau lain sebagainya, sehingga anak-anak itu butuh untuk itu. Namun kalau misalnya dari potensi dari SDM-nya tadi, guru-guru ketika merasa bahwasannya saya harus membuat program atau membuat sebuah pembelajaran atau rencana pembelajaran yang seperti ini dengan menggunakan LCD proyektor, namun pada saat itu LCD proyektornya tidak bisa digunakan karena dipakai dari yang lain atau mata pelajaran yang lain, sehingga mereka berpikir bahwasannya wah ini nggak bisa berkembang kalau misalnya seperti ini. Nah itu membuat mereka terhambat di situ. Namun pada dasarnya mereka belum cukup punya wawasan bahwasannya segala apa pembelajaran berpihak pada siswa itu tidak hanya pada LCD proyektor saja, namun bisa dari yang lain, Bu. Seperti itu.
Baik, dari yang diceritakan Pak Emil tadi luar biasa sekali dan juga ada sedikit hambatan mengenai eh, proyektor nggih. Iya, Bu, betul. Adakah selain proyektor tadi, adakah hambatan-hambatan lain yang menjadi kendala dalam mewujudkan hal yang diinginkan Pak Emil? Iya, Bu. Selain tadi ada LCD proyektor itu sebagai sarana prasarana fisik, tentu saja di sini kendalanya adalah betul-betul kita harus punya wawasan, Bu, atau mungkin kita harus punya ruang untuk saling berbagi atau mungkin komunitas praktisi ini yang masih belum bisa saya lakukan secara menyeluruh, Bu. Sehingga itu masih menjadi kendala karena obrolan di ruang guru pun nggak bisa langsung semua guru, namun hanya sekedar guru-guru yang saat itu tidak mengajar. Sehingga ada juga dari guru itu yang merasa, oh ya ini masuk nih untuk mindset growing saya atau mungkin grow mindset saya. Ada juga yang merasa, saya nggak bisa seperti itu karena memang nggak ada LCD mau gimana dan sebagainya. Kurangnya wawasan itu Bu yang salah satunya adalah menjadi kendala. Jadi ada dua kendala Bu yang saya garis bawah. Yang pertama adalah wawasan atau grow mindsetnya itu tadi. Yang kedua adalah motivasi Bu dari guru-guru rekan-rekan kerja saya. Seperti itu. Baik, baik Pak. Dari hambatan-hambatan yang ada, itu kira-kira Pak Emil memiliki langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya Bu. Bagaimana langkah-langkahnya Pak? Betul. Jadi langkah-langkah yang bisa saya ambil sementara ini adalah saya merefleksikan Bu dari hasil pendampingan individu yang biasa kita lakukan khususnya pada calon guru penggerak ini. Salah satunya adalah kita mencoba untuk melakukan pengimbasan. Melakukan pengimbasan kepada siapa? Kepada yang pertama adalah komunitas praktisi kita. Jadi di sekolah saya itu ada yang namanya komunitas praktisi atau komunitas pengembang sekolah, di mana ada circle di situ yang mau tidak mau kita sering sharing. Jadi sengaja atau tidak sengaja itu sering ada masalah di kelas disampaikan di situ. Kemudian di sini peran saya adalah tidak hanya nanti saya langsung satu arah untuk memberikan wawasan, namun saya hanya menggali atau mungkin saya hanya mencoba untuk ingin tahu nih atau mungkin memposisikan diri sebagai mitra mereka nih, apa ya yang menjadi kendala atau mungkin ada apa yang menjadi masalah di kelas atau mungkin masalah kendala untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu sendiri dan lain sebagainya itu Bu. Mungkin langkah awal yang saya ambil itu. Baik Pak Emil, itu rencana aksi yang ingin dilakukan Pak Emil, langkah awal, kemudian langkah-langkah selanjutnya dari rencana aksinya Pak Emil bagaimana Pak? Baik. Jadi untuk rencana aksi saya itu Bu, yang pertama saya harus langsung melakukan komunikasi dengan kepala sekolah Bu terkait dengan apa yang menjadi kendala tadi yang ada di sekolah saya, khususnya budaya yang ada di sekolah saya itu salah satunya adalah kendala sarana tadi. Untuk yang kedua itu juga rencana aksi saya adalah selalu melakukan apa ya, selalu melakukan diskusi aktif atau mungkin melakukan suatu pengimbasan kepada mereka baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kenapa saya bilang secara langsung atau tidak langsung? Sementara langkah awal yang sudah saya lakukan adalah pengimbasan secara langsung dengan cara berdiskusi langsung dengan mereka, namun secara tidak langsungnya juga saya mencoba untuk melakukan sebuah pengimbasan yang tersirat seperti saya membuat status di sosial media atau mungkin buat postingan-postingan di grup di mana itu adalah sebuah wawasan-wawasan yang saya ambil dari modul-modul guru penggerak seperti itu. Baik, hebat sekali, luar biasa Pak Emil. Ya, Terima kasih. Pak Emil tadi sudah menceritakan panjang lebar tentang kondisi di sekolah Bapak. Dalam waktu dekat, Pak Emil kira-kira berapa dari nilai 1 sampai 10 yang sudah berhasil Pak Emil lakukan kalau menurut Pak Emil? Baik, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan Pak Emil juga? oke. Untuk saat ini kalau misalnya angka idealnya adalah 10 Bu, mungkin saat ini masih di angka 7 Bu karena 7 dari 10 yang saya inginkan ya karena kita semua kan pastinya pilih terbaik. Dan namun Iya, 10 ataupun 9 itu pastinya kita sudah ada yang namanya budaya positif, Bu. Jadi ada budaya sekolah yang bisa kita apa ya, bisa kita terapkan di sekolah atau diimplementasikan di sekolah kita. Namun untuk menuju ke arah sana, mungkin untuk waktunya juga cukup membutuhkan waktu, Bu. Kalau misalnya dari rencana-rencana dan juga aksi-aksi nyata yang saya ikuti lewat apa
lewat lembar refleksi dari guru penggerak itu juga saya sudah mengaplikasikan di sekolah itu kurang 1 tahun ajaran Bu sepertinya untuk bisa merasakan betul-betul muncul sebuah budaya sekolah yang kita inginkan seperti itu Bu. Baik Pak Emil, karena rencananya dalam kerangka besar dibutuhkan waktu 1 tahun nggih Pak nggih Nggih. untuk bisa mewujudkan semua itu. Nggih. Baik. Untuk itu ke dari rencana awal yang direncanakan Pak Emil tadi, kapan kira-kira bisa direalisasikan, Pak? Iya. Jadi untuk sementara ini saya sudah mencoba untuk merealisasikan langkah-langkah kecil saya Bu. Salah satunya adalah saya mencoba untuk memberikan usulan-usulan kepada ibu kepala sekolah atau pemimpin pendidikan ini bahwasannya apa sih yang menjadi kalau misalnya kita biasanya ketika menyusun kurikulum kan ada yang namanya analisa SWOT Bu ya. Salah satunya di sini analisa SWOT yang saya ambil adalah kemampuan dari Bapak Ibu guru atau kemampuan dari tenaga pendidik di sini untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga membuat anak-anak itu merasa nyaman dan juga anak-anak itu merasa senang untuk bisa belajar di kelas. Nah, namun untuk sementara ini saya sudah langsung mengajukan kepada kepala sekolah dan juga saya diteruskan kepada kurikulum. Ternyata alhamdulillah difasilitasi. Di mana di kurikulum ini juga saya mencoba untuk berdiskusi. Bagaimana ya enaknya Bu terkait dengan masalah kita atau mungkin masalah sekolah ini atau mungkin apa yang perlu kita kembangkan di sini ya. Kemana sudah diberikan sebuah solusi Bu. Salah satunya adalah sepertinya nanti eh, ada yang namanya penilaian kerja guru, Bu. Jadi di sini yang saya usulkan adalah penilaian kerja guru, di mana dari situ kita bisa mendapatkan apa sih masalah-masalah yang Bu Guru atau Bapak Ibu guru hadapi ketika menghadapi sebuah masalah di dalam kelas atau proses pembelajaran seperti apa yang sedang up to date sekarang ini atau media-media pembelajaran apa yang mungkin bisa kita gunakan termasuk juga kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka seperti itu Bu Linda. Luar biasa Pak Emil. Pak Emil dengan semangat menggebu-gebu merencanakan, kemudian menceritakan kepada saya. Nah, untuk ini biar rileks sedikit Pak Emil. Iya Bu. Pak Emil bisa mengikuti saya? Ya, bisa Bu. Minta tolong untuk segala aktivitas Pak Emil dihentikan dulu. Baik Bu. Kemudian tarik nafas panjang, dikeluarkan pelan-pelan. Nafas panjang sekali lagi, dikeluarkan pelan-pelan lagi. Apa yang dirasakan Pak Emil? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya merasa seperti plong gitu Bu, semakin rileks, semakin rileks dalam melakukan pembicaraan kita siang hari ini. Alhamdulillah. Tidak terasa Pak Emil, kita sudah berada di ujung obrolan Pak Emil. Oh sudah Bu ya? Setelah rileks tadi, Iya. saya ingin mendengarkan bagaimana pendapatnya Pak Emil, refleksi apa yang sudah kita bicarakan atau obrolkan kali ini Pak Emil. Baik Bu Linda, terima kasih sekali Bu Linda, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan obrolan kita yang sangat menarik ini Bu, refleksi yang sudah saya sebagai coach melakukan refleksi bahwasannya pada awalnya saya merasa bahwasannya ketika saya membicarakan kerja yang mungkin masih belum ada motivasi meningkatkan growth mindset itu saya rasa berat sekali Bu dari saya untuk membuat sekolah ini lebih maju seperti itu. Namun saya juga bingung Bu awalnya apa ya langkah yang saya ambil kemudian aksi nyata apa yang saya ambil. Nah, setelah saya berdiskusi dengan jenengan ini, saya diskusi panjang lebar tadi dengan Bu Linda, menarik sekali tadi saya sekarang akhirnya menemukan Bu langkah-langkah yang saya ambil atau mungkin di sini langkah-langkah atau rencana aksi yang bisa saya lakukan, kemudian juga termasuk juga saya sudah menemukan kendala-kendala Bu yang bisa saya carikan solusi untuk kedepannya biar saya bisa mencapai
level yang saya inginkan tadi Bu, dari awalnya sekarang masih 7, harapan saya nanti ke depannya 10. Nah, harapannya ini setelah rileks sekali Bu, ini tadi juga luar biasa sekali, saya serasa sebagai mitranya Bu Linda, saya tidak ada rasa nervous, saya tidak ada rasa tegang, karena Bu Linda bisa membawakan ini dengan sangat luar biasa sekali, sehingga saya enjoy sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga eh, mendapatkan solusi-solusi gitu Bu Linda. Terima kasih sekali lagi Bu Linda. Alhamdulillah, saya juga senang bisa ngobrol dengan Pak Emil dan tidak terasa waktu juga membatasi pertemuan kita. Semoga suatu saat kita bisa mengobrol rileks santai ya Pak ya, Baik Bu. untuk kepentingan murid kita. Sekali Oke. lagi, terima kasih banyak Pak Emil atas obrolan kita dan Oke, waktunya Pak sama-sama Bu Emil. Linda, sama-sama Bu Linda. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.